Amat, waktu tidak akan menunggumu. Kau harus mengambil keputusan sekarang. Perlu waktu untuk mengambil keputusan besar. Jika kita mengorbankan bayi ini, para penyihir akan mendapatkan kekuatan. Tapi jika aku dapatkan Mahira, aku akan menjadi raja kekuatan jahat. Jadi apa keputusanmu, Amat? Dalam kedua hal itu, kau akan tetap untung. Kau akan penuhi janjimu kepada penyihir dengan membantu mereka mendapat kekuatan. Dan mereka akan membuatmu menjadi yang terkuat. Atau kau sendiri yang akan naik ke puncak menjadi raja. Keputusan di tanganmu. Amat, waktu kita sedikit, buat keputusan. Aku sudah memutuskan. Mahira, kau harus mengorbankan bayimu. Dan sekarang bersiaplah untuk mengorbankan bayimu. Aku yakin sekali kau akan mengambil keputusan itu. Keputusanmu sangat benar sekali. Tujuanku adalah menjadi raja dunia hitam. Dan aku tidak perlu meninggalkan Mahira. Dalam prosesnya itu, justru aku akan mencapai tujuanku bersama Mahira. Maka, kekuatan itu jadi milikku. Dan Mahira tidak bisa lepas dariku. Dengan begitu impianku akan tercapai. Kau adalah milikku, Mahira. Sekarang cintamu dan dunia ini ada di bawah kendaliku. Cukup. Kenapa kau mau melawan kaummu sendiri demi kami? Jangan katakan itu, Arman. Seorang ibu rela berkorban demi anaknya. Itu adalah tugas seorang ibu. Tugas yang tidak pernah kulakukan. Saat mereka memanggilku dan mengatakan alasannya, aku senang sekali. Aku senang sekali mendapat kesempatan memperbaiki semua kesalahanku. Aku telah salah kepadamu. Aku juga telah bersalah kepada Mahira. Sekarang aku akan memperbaiki kesalahanku. Khususnya aku ingin menyelamatkan cucuku dari kekuatan jahat. Dia adalah berkah bagi dunia ini. Putrimu bersama para setan sekarang. Akan kubawa kalian ke sana. Tapi kalian harus berjanji. Kalian harus lakukan semua perkataanku. Dan sampai sekarang semua berjalan sesuai rencana kita. Maafkan aku. Hanya seorang ibu yang tahu rasanya bagaimana menyakiti anaknya sendiri. Tapi aku tidak berdaya. Kalau aku tidak melakukan ini, maka mereka akan curiga kalau aku bersekongkol. Dan mereka akan membunuh kalian semua.
Kau sudah sangat membantu anakku. Dan bahkan Mahira juga sudah membantuku. Aku kira Mahira sudah hilang untuk selamanya. Kau sangat mencintai Mahira, bukan? Tidak ada kekuatan yang dapat memisahkan cinta sejati. Kalian berdua sudah ditakdirkan. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Tapi, apa Mahira menjadi setan? Tidak. Jiwa Mahira sangatlah suci. Dia tidak bisa menjadi setan. Seperti juga anakmu. Mahira adalah kesayangan Tuhan. Karena itu dia punya tanda di belakang lehernya. Sudah kujelaskan kepada Mahira. Apa yang harus dilakukan saat ritual. Kami akan saling membantu. Dan sejauh ini semua berjalan sesuai rencana kita. Tapi beberapa saat lagi, momen yang hanya terjadi sekali dalam 26.000 tahun akan tiba. Momen itu adalah milik kekuatan jahat. Semua bisa terjadi pada saat itu. Dan kita bisa menang. Atau kalah selamanya. Sekarang semua ada di tanganmu. Ibu, terima kasih banyak. Aku yang harus berterima kasih kepadamu. Karena kau telah memanggilku ibu. Meski aku tidak pernah melakukan apapun. Aku meninggalkanmu di panti asuhan. Kau menghadapi semuanya sendirian. Aku mohon maafkan aku. Maafkan aku. Ini bukan saatnya untuk menjadi sentimental. Masih banyak tugas kita. Tuhan akan membantu kita. Malam ini adalah malam tergelap dalam dunia setan. Pengorbanan terbesar akan terjadi malam ini. Seorang ibu mengorbankan anaknya sendiri. Dalam hubungan manusia itu, hubungan antara ibu dan anaknya adalah yang paling indah dan murni dengan kekuatan setan. Hari ini kita akan bunuh ikatan itu. Ratu dunia setanlah yang akan mengorbankan jiwa kecil ini yang ada di depan kita. Dan saat darahnya dikucurkan, saat itulah momen ini akan berhenti. Angin akan berhenti berhembus, dan bulan akan segera menghilang. Dan pada saat itu, kejahatan akan selalu menang melawan kebaikan. Pasti ada cara untuk keluar dari labirin ini.
Kita sudah menunggu saat ini sekian lama. Akhirnya saat ini tiba. Begitu saatnya tiba, maka Mahira akan membunuh anaknya sendiri. Ambilkan pedangnya. Tapi pedangnya tidak ada di sini. Apa kau tidak tahu kalau kita memerlukan pedang itu untuk menumpahkan darahnya dalam ritual ini? Kalau sampai momen ini terlewat, kalian semua tidak akan aku ampuni. Akan kubawakan pedangnya. Kalau kau masih ingin hidup, berikan pedangnya padaku. Agar kau bisa membunuh putriku, tidak akan kuberikan pedang ini selama aku hidup. Berarti harus kuambil dari mayatmu. Di mana Mahira dan anakku? Katakan! Kau mau katakan atau harus aku bunuh kau? Di mana mereka? Kau akan berusaha lari jika tahu itu. Pintu itu telah ditutup oleh sihir. Tapi sekarang terbuka karena aku kemari untuk mengambil pedangnya. Waktu terus berjalan, aku sendiri yang akan mengambil pedangnya. Cepat katakan! Di mana Mahira dan anakku? Di tempat kita semua berkorban. Karena Mahira sendiri yang akan mengorbankan anaknya. Apa ritual pengorbanan sudah lewat? Kita sudah kalah. Ini adalah masa ujian. Yakinlah pada setan. Amat pasti akan kembali. Dan anak ini pasti akan dikorbankan. Kau tidak bisa percaya, ya kan? Kalau aku masih hidup. Bukankah jantungmu? Kau sudah berusaha sebisamu amat. Tapi kau tidak akan bisa menang dalam pertarungan ini. Kau dan pasukan kegelapanmu pasti akan kalah. Kau sudah lama sekali menunggu malam ini, iya kan? Ini akan jadi malam terakhirmu. Kau tidak akan bisa bernafas lagi setelah malam ini. Termasuk Mahira kesayanganmu.
Apa kau akan membunuhnya juga? Kau tidak bisa melakukan ini, Arman. Ayo, berikan pedangnya. Tidak akan aku berikan selama aku masih hidup. Arman, mungkin kau tidak tahu, aku calon raja dari dunia kegelapan. Manusia biasa tidak akan bisa membunuhku begitu saja. Ahmad, kemarilah. Sudah saatnya, Ahmad. Kau seorang ibu, kau mau memperdaya anakmu sendiri. Aku memberinya kehidupan baru. Ibulah yang memberi kehidupan kepada anaknya. Bukan anak yang memberi kehidupan kepada ibunya. Kau tidak memberiku kehidupan, tapi kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Aku hidup dalam kegelapan selama ini, tapi percayalah, betapapun kuatnya kegelapan itu, pasti akan kalah dengan cahaya. Ini sudah terjadi dan akan selalu begitu. Kegelapan selalu kalah, kejahatan selalu kalah.
Aku bagian dari pertarungan ini. Tapi perbedaannya adalah, kali ini aku memihak kebaikan. Mahira, Maafkan aku, Ahmad. Tapi kau harus pergi. Sebagai anakku, kau wajar menjadi setan. Tapi sekarang saatnya melepaskan dosa-dosa dari dirimu. Arman! Arman! Arman, buka matamu! Arman! Arman, buka matamu! Arman! Arman, buka matamu! Arman, buka matamu! Kan Bego melakukan sesuatu. Aku mohon lakukan sesuatu. Arman, buka matamu. Aku mohon. Arman. Arman bangun. Arman. Arman, kesunyian seperti ini tidak boleh ada di sini. Kau biasanya melakukan itu padaku dan Latif setiap hari. Apa? Dia biasa berteriak pada kita, kan? Iya. Iya, Arman. Kami memang tidak berguna. Kami selalu menimbulkan masalah. Kami selalu dimarahi. Iya, benar. Arman, kami tidak akan berbuat salah lagi. Kami berdoa pada Tuhan untukmu, Arman. Bangunlah sekarang. Bangunlah. Dia tidak akan bangun. Karena dia sudah tiada. Dia berkorban demi menyelamatkan Mahira. Dan juga menyelamatkan anaknya. Pada saat kebaikan dan juga kejahatan bertarung, Arman mengorbankan nyawanya agar kebaikan menang. Hari ini Arman melakukan kewajibannya sebagai ayah dan suami yang baik. Ini hanya jasadnya. Jiwanya sudah pergi. Arman baik-baik saja. Dia hanya tidak sadarkan diri. Ya, dia akan baik-baik saja. benar Seperti sekali. biasa, dia tidak akan... Andai saja jiwanya masih di sini. Dokter sudah mengatakan, dia sudah tiada. Dia sudah meninggal. Sudah aku bilang pada kalian, Arman tidak apa-apa. Dia cuma lelah. Coba lihat, dia mengalami banyak hal. Siapapun bisa lelah.
Dan demi Tuhan, jangan berkata seperti itu. Arman baik-baik saja. Arman sudah berjanji padaku, dia tidak akan meninggalkanku. Arman, aku mohon bangunlah dan katakan pada mereka, kau tidak akan meninggalkanku. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tidak mengerti. Dia cuma lelah, saat bangun dia akan kelaparan. Sekarang masakan sesuatu untuknya. Ayo cepat, kau tahu kan Arman suka kesal karena hal kecil? Cepat lakukan. Arman. Mahira, ayo ikut aku. Aku tidak akan meninggalkan Aku Arman. bilang ayo ikut Tidak aku. akan. Kan bego? Mahira, kendalikan dirimu. Mengabaikan kenyataan tidak akan mengubah fakta itu sendiri. Kalau kau tidak kuat menghadapi ini, bagaimana nasib anakmu? Mahira, anggaplah ini sebuah pertarungan. Itu pertarungan kita dan kita sudah menang. Pertarungan dimenangkan karena pengorbanan yang dilakukan. Saat kejahatan mulai mengalahkan kebaikan, Arman mengorbankan dirinya agar kita menang. Pertarungan kita. Kenapa kau berbohong kan bego? Itu bukan pertarungan kita. Itu pertarunganmu kan bego. Dan kau pun tahu kalau kami tidak pernah terlibat di dalamnya. Kami hanya manusia biasa. Selama hidup, impian kami sebatas hal normal seperti layaknya manusia. Kami tidak mengharapkan lebih dari itu. Aku tidak mengharapkan hal sebesar ini. Aku hanya ingin kebahagiaan di keluargaku, kebahagiaan suamiku, dan kebahagiaan anakku. Keinginan yang wajar bagi seorang wanita, kan? Kau yang ingin segalanya. Kaulah yang menginginkan kekuatan. Dan sudah banyak yang kau lakukan padaku demi kekuatan itu. Kau sudah memanipulasiku sesuai dengan kemauanmu. Dan apapun yang terjadi sekarang, kaulah yang memulainya kan bego. Semua ini gara-gara kau. Dan kau berjanji padaku bahwa kau akan membawa kita keluar dengan aman. Maafkan aku. Aku sudah membuat janji, tapi aku tidak memenuhinya. Aku berusaha sebisanya. Tapi takdir berkata lain, Mahira. Di mana ada kejahatan, pasti ada kebaikan. Keduanya diperlukan agar dunia ini berputar. Dengan adanya setan diperlukan pengorbanan satu jiwa yang suci, Mahira. Dan suamimu lah yang telah melakukannya. Inilah keseimbangan takdir. Aku tidak terima keseimbangan ini. Aku tidak terima dengan caranya. Jika takdir menghendaki pengorbanan, apa hanya nyawa Arman yang diperlukan? Lalu, kenapa Arman yang menjadi korban? Kau sudah menerimanya. Ini yang kau inginkan, bukan? Aku tidak menginginkan itu. Aku tidak pernah bilang begitu. Kau pernah bilang akan mengorbankan apapun demi menyelamatkan anakmu. Tuhan berhak mengambil apapun darimu. Aku bilang aku rela mengorbankan apapun yang kumiliki demi menyelamatkan anakku. Tuhan berhak mengambil apapun dariku, tapi aku tidak pernah bilang aku rela mengorbankan suamiku demi anakku. Baiklah. Jika kau ingin menyelamatkan Arman, apa yang akan kau korbankan? Apa kau punya sesuatu untuk dikorbankan? Nyawaku. Aku tidak mau hidup ini di mana aku harus kehilangan suamiku. Aku bisa mengorbankan nyawaku. Tidak, Mahira. Kau tidak boleh melakukan itu. Kau tidak boleh mengorbankan nyawamu untuk mengembalikan Arman. Aku bisa melakukan ini. Karena cinta sejati bisa membuat orang melakukan apapun. Bukan untukku, bukan untuk anakku, tapi untuk dirimu. Kembalikan Arman. Mahira, bahkan jika aku menginginkannya, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa. Baiklah kalau begitu. Kalau kau tidak bisa melakukannya, tolong pergilah dari rumah ini. Tunggu, Mahira. Aku ingin melihat sesuatu.
Tidak. Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ada apa? Apa maksudmu? Mahira, kau tidak mengerti. Aku hanya ingin melihat apa ada keuntungannya jika Arman kembali ke dunia ini. Keuntungan? Semua orang menginginkan Arman kembali. Memang apa masalahnya kalau dia kembali? Masalahnya Arman bukan lagi sosok yang kau kenal selama ini. Aku memeriksa isi jiwanya. Jiwanya telah berubah menjadi jahat. Jiwa sucinya telah dikuasai oleh setan. Jika dia kembali ke dunia ini, dia tidak akan kembali sebagai manusia. Dia akan kembali sebagai setan. Mahira, Arman adalah anak pertamaku. Anak pertama setan. Dan dia berkorban pada saat terjadi pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Setan dalam dirinya bangkit setelah pengorbanan itu. Aku tidak mengerti yang kau maksudkan. Aku hanya ingin Arman kembali, itu saja. Kenapa aku tidak mengerti juga? Andai aku bisa menjelaskan apa yang kulihat. Mahira, kau mencintai Arman, tapi dia bahkan tidak ingat cintamu. Jika dia kembali, dia akan menghancurkan semuanya. Dan saat itu terjadi, kau mungkin sudah mati. Arman tidak mungkin berlaku seperti itu. Hati Arman sangat murni. Dia akan sama seperti dulu. Keburukan setan tidak akan bisa menodai jiwanya. Aku ingin Arman kembali, Kan Begum. Aku tidak bisa melakukannya betapapun kerasnya aku mencoba. Kau tidak bisa atau aku tidak mau melakukannya. Aku bisa mengembalikannya, tapi aku tidak mau mengembalikannya. Mahira, aku bukan setan. Aku juga tidak bisa mengembalikan setan. Relakanlah dia. Dia sudah tiada. Aku juga tidak mau hidup. Aku tidak mau menjalani hidup tanpa Arman. Aku akan pergi bersama Arman. Dan kau juga harus bertanggung jawab atas kematianku. Apa kamu menerimanya? Kalau tidak, kembalikan Armanku. Aku tidak peduli. Kembalikan Armanku, Kan Begum. Kau? Latif, kau tidak mengenaliku? Aku Kainat. Ya Tuhan, kau terlihat cantik sekali. Dan tanganmu juga normal. Untung saja kau datang. Apa kau tahu, keluarga ini sedang dalam masalah besar. Kainat kok ini? Kainat, kau, dari mana saja kau? Ceritanya panjang, Bibi. Akan kuceritakan nanti. Aku segera kemari begitu aku mendengar kabar tentang Kak Arman. Kainat, dari mana kau dengar itu? Kan Begum memberitahuku. Kainat sayang, mungkin kita akan kehilangan Arman. Lalu, bagaimana dengan Mahira dan anaknya? Mahira, Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. ini tidak benar. Pengorbanan kita akan sia-sia. Apa maksudmu sebenarnya? Apa yang tidak benar? Kakak ipar? Kainat. Kainat, tolong katakan padanya aku tidak bisa hidup tanpa Arman.
Lakukan semua yang kau bisa. Kembalikan Arman. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Tolong Kainat, jelaskan Untuk padanya. bisa mengembalikan Arman, orang yang harus mengorbankan nyawanya adalah orang yang punya hubungan darah dengan Arman. Kau tidak punya hubungan darah dengan Arman. Yang punya hubungan darah dengan Arman adalah anakmu sendiri. Kau sadar dengan perkataanmu? Apa kau sadar yang baru kau katakan? Apa kau pikir aku mau mengorbankan anakku demi suamiku? Aku sudah bilang kan bahwa aku mau mengorbankan nyawaku kan Begum. Tuhan pasti mau menerima pengorbananku. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Kenapa tidak? Kenapa kau tidak bisa melakukannya? Kau hanya membuang waktu dan juga nyawamu, Mahira. Kau harus memilih antara Arman atau bayimu sendiri. Demi Tuhan, jangan katakan itu lagi kan Begum. Kau tahu aku tidak bisa melakukan itu demi suamiku. Bayi kecilku. Coba kau lihat anak ini. Kan Begum ini. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku pun memiliki hubungan darah dengan Arman. Sekarang bukan lagi antara Arman dan anak ini, tetapi antara aku dan juga anak ini. Aku harus pergi. Arman. Ayo, ayo, ayo. Iya, iya, ayo. Letakkan Ayo, di sini. letakkan di sini. Sebelah Iya. sini, sebelah sini. Oh, di sini? Iya. Iya, Iya. sudah. Oh, baiklah. Dengar para penduduk. Dengar Hei, semuanya. siapa penduduk di sini? Aduh, dengar. Semuanya di Apa ada rumah orang ini di sini? dengar. Dengar. Apa ada orang? Dengar semuanya. Apa ada orang? Dengar. Aduh, Kainat. Hari ini itu akan terjadi di rumah ini. Iya, itu apa? Itu yang setelahnya pria dan wanita tinggal bersama. Oh iya, iya. Zaman sekarang sudah biasa mereka tinggal bersama. Tinggal bersama karena hubungan. Iya, sebenarnya itu tidak betul, ya kan? Apa? Yang benar itu mereka harusnya tinggal bersama setelah melalui proses. Oh, pernikahan. Nikah. Dengar semuanya, ya. Sampai sekarang sudah ada 12 pernikahan terjadi di rumah ini. Dari mana kau tahu? Rumah ini sendiri yang menceritakannya, Latif. Ya, dan semua kisah itu tidak akan terlupakan. Dan hari ini akan ada yang ke-13. Ya, Iya, pernikahan ke-13. ke-13 akan terjadi antara Arman dan Mahira. Ya Tuhan, aku masih belum menikah dan sudah ada 13 pernikahan di rumah ini. Ya Tuhan, aku ini sangat dia mulai lembut. lagi. Tapi perceraian Arman dan Mahira tidak sah. Lalu kenapa, Apa tidak bisa seseorang menikah lagi tanpa bercerai, Iya, jika cinta sudah ada dalam hati, apa salahnya untuk mengulang pernikahan? Ayo, kalian berdua keluar.
Sekarang kunyatakan, aku terima apapun pemberian dari Tuhan. Kau akan menikah dengan Ahil Ibrahim. Apakah kau menerimanya? Aku menerima. Aku terima. Ayo, sekarang kalian katakan. Ayo katakan. Iya. Aku menerima. Aku menerima. Aku menerima. Aku menerima.